Memberi lebih baik daripada menerima. Sebab dengan memberi, kamu menyadari telah menerima banyak dari Tuhan dan akan menerima hal-hal besar lagi sebagai balasannya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 9 Januari 2024, tertulis di Lukas 6 ayat 38. Demikian dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, lea kamu ma, gabelionon nama dihamu, pasuhatan nadinggan, nanyojat, nani hutur-hutur, jalan napina suk-suk leonon na tu apwamuna. Ay pasuhatan na siswata muna do, suhatonon na tuhamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, pada suatu hari di pom bensin, ada seorang bapak yang sedang istirahat menjual barang dagangannya. Dia bertemu dengan seorang wanita yang lupa membawa dompetnya, yang sedang kehabisan bensin dan terdampar menanti bantuan orang lain di pom bensin dengan anak bayi yang masih kecil yang digendongnya. Wanita itu meminta bantuan kepada orang-orang yang lewat, tapi tak satu pun ada yang bersedia menolongnya. Meski saat itu dia masih belum menjual satu pun barang dagangannya, si bapak itu rela membantu wanita itu dengan membayari bensin dengan uang yang telah dia hemat. Beberapa hari kemudian ketika pulang ke rumahnya, si bapak itu menemukan setumpuk sembako di depan pintu rumahnya dan beberapa bantuan-bantuan yang lain. Rupanya apa yang diperbuat kepada wanita yang di pom bensin dilihat oleh pemilik pom bensin yang tergerak hatinya untuk mencari tahu siapakah gerangan si bapak yang mau bersedia menolong itu. Lalu dia tahu hidupnya, kesulitannya, kebutuhannya, dan dia bersedia menjawab kesulitan-kesulitan hidup si bapak itu, bahkan lebih dari yang telah dia berikan kepada perempuan yang menunggu, yang meminta tolong di pom bensin itu. Jemaat Tuhan, kisah tersebut menggambarkan maksud Yesus ketika dia berkata, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mendengar kalimat ini, kita mungkin tergoda untuk berfokus hanya pada balasan yang akan kita dapat bila kita berbagi. Namun, kita akan salah arah apabila itu yang kita pikirkan. Sebelum nats renungan kita hari ini, dalam perikop ini Yesus mengawali pernyataan dengan berkata, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Bisa kita baca di ayat 35. Tujuan kita memberi bukanlah untuk mendapatkan sesuatu kembali. Kita memberi karena Allah senang dengan kemurahan hati kita. Kasih kita kepada sesama mencerminkan hatinya yang penuh dengan kasih terhadap kita. Sebagai orang beriman, kita sudah tentu harus murah hati. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan murah hati? Kebanyakan orang berpikir bahwa murah hati itu sama dengan royal alias suka bersedekah, tidak pelit dalam memberi. Itu memang betul bentuk dari murah hati. Tetapi murah hati tidaklah hanya seperti itu saja. Secara sempit kita bisa bicarakan. Hanya mengenai memberi dan dalam bentuk materi saja. Kalau kita lihat dalam kamus, murah hati didefinisikan sebagai sebuah perilaku yang mudah memberi, tidak pelit, tapi juga penyayang, penuh kasih, suka menolong, dan baik hatinya. Artinya sebuah kemurahan hati menyangkut banyak aspek dalam kehidupan dan dalam interaksi kita antar sesama manusia.
Alkitab menyebutkan sebuah pesan penting yang disampaikan oleh Yesus sendiri pada masa kedatangannya ke bumi. Ia berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Pesan ini dengan jelas menyatakan bahwa kemurahan hati kita seharusnya mengikuti bentuk kemurahan hati Bapa yang begitu besar kepada anak-anaknya. Dan kemurahan hati seperti inilah yang tidak hanya bicara soal materi, tetapi lebih jauh dari menyangkut banyak hal. Bukankah keselamatan pun diberikan kepada kita sebagai sebuah anugerah yang cuma-cuma atas kemurahan hati Allah? Yesus yang menanggung semuanya dosa kita, menebus semuanya, dan melayakkan kita yang seharusnya tidak layak untuk bisa menerima anugerah keselamatan yang besar itu. Semoga kita selalu menunjukkan kemurahan hati kita dengan berusaha berbagi kepada sesama dan bukan hanya menerima. Sebab memberi adalah ajaran kasih yang wajib dan harus dilakukan bagi setiap orang yang beriman. Dengan memberi, berarti Tuhan telah memberkati kita sebagai anaknya untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang maha murah hati, karena sepanjang hidup kami Engkau senantiasa menimpakan berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami yang penuh dengan tantangan. Kami sungguh bersyukur sebab memiliki Allah yang selalu menjawab doa dan permohonan kami, memenuhi dan mencukupi setiap kehidupan kami, bahkan melimpahkan banyak berkat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, pakailah hidup kami Tuhan, dan jadikan kami sebagai ciptaan-Mu yang penuh dengan kemurahan hati seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah hati yang diterangi oleh Roh-Mu, sehingga dengan segala keadaan kami yang penuh keterbatasan sekalipun, kami bersedia bermurah hati, karena hidup kami pun penuh dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hidup Anda dalam kemurahan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.